Sebuah partai catur yang sangat menarik dari Samuel Rzewski versus Arnaldo Vasconcelos. Game ini terjadi pada 10 Agustus 1944 dan penuh dengan taktikal pengorbanan kawan-kawan. Tentunya dengan pengorbanan yang sangat menarik dan di luar kepala bagi pemain biasa. Seperti apakah gamenya? Mari kita simak video berikut ini. Namun sebelum lanjut, saya harap kawan-kawan menyukai video ini dengan cara menekan tombol like. Terima kasih. Baik, di sini Samuel Rzewski mendorong pion E4, langkah pembuka, dan hitam menjawab dengan pion E6. Pertahanan Prancis dan disusul dengan pion D4, pion D5. Dan di sini putih memilih dengan varian tertutup E5 dan mainline pion C5. Kembali menentang permainan terbuka dan kali ini putih menerima pion makan pion. Ini dikenal dengan Stenit varian. Di sini gajah nasumukun pion juga langkah terbaik. Namun hitam kuda ke D7. Mengancam pion yang sangat penting dan putih tentu melindungi pion itu dengan kuda ke F3. Gajah makan pion sekaligus pengembangan dan putih mengembangkan gajah terang ke D3 sambil menekan pion H7. Dan di sini kuda ke E7. Putih melakukan rokade. Dan di posisi ini kuda bergerak kembali ke C6. Menambah tekanan terhadap pion dan di sini dilindungi dengan gajah gelap. Hitam terus menambah tekanan dengan menteri. Namun pada posisi ini putih membuat sebuah jebakan dengan menggerakkan kuda ke C3. Dan setelah melihat posisi seperti ini, putih mengorbankan pion. Namun hitam tidak tertarik karena ini adalah pion racun kawan-kawan. Sehingga hitam memainkan langkah pion A6. Langkah yang sangat penting kawan-kawan. Namun agar kita tidak penasaran seperti apakah pion racun itu beraksi jika dimakan, kuda makan pion dan kuda makan kuda. Setelah kuda makan kembali, maka ada balasan kuda ke B5 mengancam menteri, dan menteri ini harus mundur ke B8 dan disusul dengan menteri ke H5 memberikan tekanan terhadap kuda, dan kuda ini dipastikan akan hilang. Semisal pion G6, maka menteri makan kuda. Setelah menteri makan menteri, gajah makan menteri, ancaman pada benteng, dan putih unggul satu perwira dipastikan dia menang dengan sangat mudah di kelas Grandmaster. Sehingga hitam pada posisi ini memainkan pion A6 menghambat kuda dan putih menggeser benteng ke E1. Kini memancing hitam untuk memainkan menteri ke B6. Ancaman pada pion yang ada di F2 dan pion di B2. Di sini gajah dimundurkan. Dan apakah kalian tahu pion yang ada di B2 ini adalah pion racun? Dan hitam memakannya. Menteri makan pion. Coba pause videonya dan temukan langkah yang dipilih dari Samuel yang sangat fantastis. Yaps, di sini kuda makan pion. Wow, pengorbanan kuda kawan-kawan. Dan tentu setelah pion makan kuda, langkah selanjutnya yang dipilih oleh putih adalah benteng ke B1. Mengaktifkan benteng dan di sini menteri dimundurkan ke A3. Baru setelahnya pion E6 mengancam kuda. Dan di sini hitam memainkan kuda ke F6 sebagai tameng ke depan
bagi rajanya. Dan pion makan pion double skak. Raja makan pion dan di sini gajah ke-4 menekan kuda. Hitam memainkan kuda ke B4 mengancam gajah yang sangat aktif. Namun ini adalah sebuah blunder karena menghilangkan penjagaan di petak E5 yang langsung dimanfaatkan oleh putih dengan kuda melakukan skak. Setelah raja mundur, di sini gajah makan kuda dan hitam memakan gajah terang ini yang sangat aktif sambil mengancam benteng. Namun, apakah kalian tahu yang dimainkan oleh Samuel langkah berikut ini? Yaps, di sini gajah makan pion. Skak. Setelah raja makan gajah. Langkah spektakuler berikut ini, benteng makan pion. Skak. Wow, sangat gila kawan-kawan menurut saya ini. Pengorbanan yang sangat mematikan. Namun, apakah benteng ini gratis? Mari kita analisis. Jika gajah makan benteng, maka di sini menteri langsung melakukan skak. Semisal ke F6, menteri skak, raja kembali, dan menteri kembali skak, maka dipaksakan raja ke F8. Raja kembali skak, dan di sini jika raja ke G8 skak mat dalam satu langkah. Jika raja ke E8 maka skak mat dalam 2 langkah. Jadi pengorbanan benteng ini adalah bukan pengorbanan kaleng-kaleng kawan-kawan. Hitam di sini merespon dengan gajah ke E7 menutup skak, dan pada posisi ini sekali lagi putih mengorbankan benteng dengan menggerakkan menteri ke H5. Wow, apakah benteng ini gratis kawan-kawan? Tentu tidak. Di sini hitam memilih benteng ke F8. Namun biar tidak penasaran kembali, saya ingin menganalisa. Jika kuda makan benteng, maka menteri ke F8 skak, raja dipaksa ke H6 dan benteng kembali skak. Jika di sini ditutup dengan gajah, maka menteri melakukan skak, raja ke G7, menteri skak, raja ke F8, menteri skak, dan setelah raja ke E8 kembali skak seperti tadi kawan-kawan. Maka ada kuda ke C6, skak mat. Maka betul di sini pengorbanan benteng ini juga bukan pengorbanan kaleng-kaleng kawan-kawan. Sehingga di sini benteng digeser ke F8. Menteri melawan skak, gajah tidak bisa makan karena dipin oleh benteng ya. Raja terpaksa ke pojok dan kembali pengorbanan kuda melawan skak. Dan kali ini saya tidak ingin mengulas karena pasti akan kalah jika tidak dimakan. Pion makan kuda dan menteri melawan skak. Raja ke G8, menteri makan pion skak. Raja kembali, dan di posisi ini benteng makan gajah. Dan hitam langsung menyerah karena sudah tidak ada obat ya kawan-kawan. Ancaman skak mat di tempat. Semisal menteri dikorbankan, benteng makan menteri, dan kembali tidak akan ada obat kawan-kawan. Karena ancaman skak matnya pada 2 tempat.